Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Kaisam hari ini libur, lagi santuy cuy. Ya ampun. Libur kemana Kaisam? Nggak tahu kemana, ini belum keluar Kaisam. Ngoceh dulu sama kalian. Nanti kalian nyariin lagi. Sebelumnya Kaisam juga minta maaf ya buat pesan yang membludak di handphone Kaisam gara-gara kemarin kasus portal peduli ya. Kaisam juga harus membimbing satu-satu anak yang bertanya ya. Terus juga kemarin kasusnya Miyabi ya. Jadi banyak nih chat yang masuk ke Kaisam. Handphone Kaisam sampai demam. Sampai panas. Tapi ya nggak apa-apa. Buat yang belum Kaisam balas, sabar ya. Nanti Kaisam juga pasti akan balas. Buat teman-teman Kaisam yang lagi sedih juga jangan sedih terus. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan ya cuy. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita bahas kasus yang kemarin. Ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua ya cuy. Kadang kalau kita dipulangkan sama majikan, udah kita tuh nggak punya duit, ya kan? Terus juga temen nggak bisa nganter ya cuy ya. Ini ada suara air, maaf ya cuy, karena di dapur. Udah kita lagi dipecat ya sama majikan. Kita ke bandara juga masih kurang bahasa ya. Kaisam ceritakan tentang gimana ceritanya pekerja migran ini kemarin sampai ketinggalan pesawat. Nah, endingnya gimana sih? Ini banyak merepotkan orang banyak ya cuy ya. Nih, dari sini kalian harus belajar supaya penerbangan kalian benar-benar kalian itu tidak mengalami keteledoran ya. Oke, kemarin ceritanya ada nih tetangga kayak Tisam yang di sini di Taiwan. Dia ini mengantarkan temannya ke bandara. Nah, posisi temannya ini di termination sama majikannya. Nah, penerbangan sudah diberikan tiket pesawat sekoteng ya. Pesawatnya sekoteng ya cuy. Awas nih buat yang mendapatkan pesawat sekoteng ya. Hati-hati karena gate-nya kadang berubah-berubah. Jadi yang harus kalian lakukan adalah standby di tempat gate yang tertera di tiket atau di monitor itu 1 jam sebelumnya ya, supaya jangan kayak gini ceritanya. Nah, si temennya kayak Tisam ini kenal di sini di Taiwan. Dia ini nganter ke bandara coy. Nah, sesampainya bandara ini dia jam 7 sudah pergi itu ke bandara. Sesampainya bandara itu berarti jam 8. Dia terbang menggunakan pesawat sekoteng itu jam 10.10 pagi. Nah, tibanya di bandara Surabaya ini sekitar jam 5 sore. Nah, pas nyampe di bandara, si temennya ini ya masih santai-santai karena penerbangannya juga jam 10, masih jam 8 nih, ya kan? Nah, akhirnya pas mendekati mau check-in, dia ini sudah check-in pesawat sekoteng, sudah mendapatkan tiket. Nah, di situ di tiketnya itu sudah tertera gate-nya, ternyata gate 35 cuy. Nah, sudah ada gate 35. Oh ya udah, si temennya yang di sini yang nganter ini, ya udah kamu kan punya penyakit emah. Ayo kita sarapan dulu. Kenapa nggak dari tadi ya sarapannya pas pertama datang ya kan? Akhirnya sebelum masuk ke dalam ya kan, si temennya ini berdua ini makan dulu sarapan karena punya riwayat mah katanya cuy. Nah, setelah makan sudah selesai, masuklah tuh, udah kamu tunggu aja di dalam nih. Nah, sekitar jam 9.30 si pekerja migran ini masuklah tuh untuk menuju gate. Otomatis setelah check-in kalian ini masuk ya kan, karena itu sudah ada tertera gate-nya di tiket pesawat, jadi ya nggak lihat monitor lagi cuy, langsung cari gate 35. Nah, sesampainya sudah melewati imigrasi, pengecekan, dan lain-lain, ya koper sudah di-check-in kan pertama ya di luar. Nah, dia bawa koper itu 12 kilo dan kabinnya 7 kilo. Sudah masuk, ini dia mencari gate 35. Sesampainya gate 35 itu di jam 9.45. Jadi 20 menit sebelum penerbangan dia sudah standby itu di gate 35. Nah, penerbangannya kan jam 10.10 cuy. Setelah itu ada petugas yang ngomong, kamu di sini tuh pesawat sekoteng pindah gate loh di 32. Panik dong, ya kan? Tapi karena melihat waktu lagi-lagi belum jam 10.10 ya. Jadi si pekerja migran ini langsung larilah tuh ke gate 32, lumayan ya, bikin taglock gitu. Sesampainya di gate 32, ternyata di situ pesawat baru aja terbang. Ini terbangnya pesawatnya sebelum jadwalnya dia. Salahnya siapa coba? Salahnya maskapai atau salahnya si pekerja migran ini? Kita bahas yuk. Kalau dari runtutan waktu, ini pekerja migran ini tidak salah
karena dia standby di tempat gate itu apa namanya belum penerbangan ya, kecuali dia menunggu di gate-nya ini lebih atau 5 menit mau penerbangan. Itu bisa jadi kesalahan dari si CC-nya ini. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya petugas membawa si pekerja migran ini untuk turun menemui stafnya pesawat Skoteng. Nah, si maskapainya itu ngomong kalau misalkan memang sebenarnya pesawat Skoteng ini biasanya di gate 35. Cuma karena dilihat di gate 35-nya itu nggak ada CC katanya. Apa namanya, nggak kelihatan ini si pekerja migrannya di gate 35. Akhirnya dipindahkan tuh ke 32. Kalau aja ada yang ngomong kalau ada yang menunggu di gate 35, pasti kita sudah kasih informasi. Katanya seperti itu, cuy. Maksud kayak Tisam tuh gini, kalian kok di situ nggak ada orang yang menunggu, kok kalian nggak curiga gitu kan, hanya terpaku dengan tiket pesawat. Nah, ini pembelajarannya untuk kita semuanya, cuy ya. Jadi koper ini sudah terbang tuh, cuy, ke Surabaya. Banyak ketinggalan. Akhirnya apa? Akhirnya si maskapai ini mengeluarkan keputusan bahwa tidak bisa mengganti tiket pesawat. Galau nggak tuh? Udah kita dinotis sama majikan, kita dipulangkan, kita nggak punya duit, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya si pekerja migran ini udah bingung nih di bandara. Akhirnya apa? Merengeklah tuh dengan temannya yang tadi mengantar. Kebetulan temannya yang mengantar itu tetangganya kayak Tisam. Akhirnya kayak Tisam, bantuin saya dong, bantuin teman saya untuk terbang lagi. Bentar-bentar dulu. Kayak Tisam langsung cenut-cenut kepala ini. Iya kan? Kita beli tiket pesawat mendadak, yang pertama harganya pasti mahal, cuy. Iya kan? Terus beli tiket pesawat tuh harus pakai kredit card atau pakai visa ya. Ini apa namanya, nggak segampang itu, cuy, untuk booking tiket pesawat langsung tuh. Jadi kayak Sam, ya udah tunggu aja deh, teman kamu tunggu dulu, nah nanti kita carikan solusinya, ya kan. Sampai pada akhirnya udah dari jam 11 ini kan nggak terbang ya, keputusan dia beli tiket pesawat sendiri. Akhirnya si pekerja migran ini ya kayak Sam itu bingung ya, cuy ya, dibantu nggak, pusing ya. Ini kan masalah berbicara uang nggak sedikit, ya kan, beli tiket pesawat yang minimal 2.000 lah, 4 juta, ya kan. Aduh, mengandalkan YouTuber. YouTuber banyak duit itu. Aduh, cuy. Kalau misalkan ya semua datang ke kayak Tisam, ya pusing guys, Sam, stres. Akhirnya ya udah deh gini, kamu punya duit berapa? Nanti kayak Tisam kurangnya biar dari kayak Tisam deh. Kamu usaha dulu deh untuk bantu temanmu itu. Akhirnya apa? Akhirnya temannya ini yang membantu, dia juga pusing kan? Dia juga dalam keadaan yang tidak punya duit. Akhirnya dia menggunakan uangnya ya sedikit dibantu sama teman-teman boarding yang katanya. Menggunakan uang study tour anaknya. Ya kan? Nih Mbak nih yang lagi melakukan penerbangan nih, dengerin video kayak Tisam ya. Dari kepanikan kamu, dari apa namanya, masalahnya kamu, teman kamu nih udah baik loh, udah bantu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah lihat-lihat tiket pesawat ya, akhirnya ketemulah tuh pesawat Vietjet. Itu penerbangan hari ini sebenarnya jam 7 malam. Karena cuma itu pesawat yang murah. Akhirnya kayak sama itu, kamu mau nggak nih pesawat ini? Ya temanmu harus mau kalau dia mau pulang, ya kan? Akhirnya ya udah kayak itu sama, nggak apa-apa, ya kan? Akhirnya terbelilah tuh tiket baru, cuy. Karena kepanikan tadi tuh. Ini pembelajaran untuk bersama. Kaisam juga belajar dari kasus ini, cuy. Nah, karena melihat mereka juga panik, jadi Kaisam juga ikut panik ya. Karena Kaisam udah pernah kasih saran nih sama temannya, udah cabut aja pergi ke Makau, kerja di sana. Toh kamu juga belum dapat apa-apa gitu kan untuk pulang ke Indonesia. Maksa, cuy, ngotot. Katanya sih yang mau terbangnya ini dia memiliki konflik keluarga yang harus diselesaikan. Pusing kan kalau misalkan kita udah melibatkan konflik keluarga. Masalah mah nggak akan ada selesainya, cuy. Yang harus kita cari apa? Perkuat ekonomi kita, ya kan? Perkuat duit kita. Kalau kita banyak duit, masalah selesai. Apakah begitu, Kak Sam? Setidaknya, ya kan? Aduh. Dali-dali katanya suaminya nih yang sedang berkonflik sudah menunggu di Surabaya. Jadi suaminya juga mengepush, kamu kok belum terbang katanya, ditunjukkan tiket pesawatnya. Masa kayak gitu? Ini suami-suami nih yang pengen istrinya pulang tapi nggak mau tahu nih kesulitan istrinya kayak gimana, ya kan? Akhirnya apa, cuy? Akhirnya sudah terbeli tuh tiket baru, dan sekarang itu hari ini harusnya check in ya tiket barunya. Ternyata si pekerja migran ini dipanggil lah oleh petugas tuh, ditanya, Mbak, kamu itu yang kemarin ketinggalan pesawat Skoteng ya? Iya Pak, coba mana boarding pass kamu yang kopernya sudah nyampe Surabaya Pak. Loh, kok kopernya sudah nyampe Surabaya? Iya, ini ternyata dihandle sama petugas, dibawa lagi nih pekerja migrannya tadi jam 8 pagi, ditaruh di
apa namanya, sekotang lagi di situ, ternyata diganti tiket baru oleh sekotang. Akhirnya apa? Long Vai-Chin untuk beli tiket yang tadi itu, ya kan? Inilah keteledoran kita ya cuy. Jadi akhirnya mbaknya ini diberikan tiket sekotang baru dari maskapai sekotang ya, dan terbang nanti jam 10 ya cuy. Ini jam 10 pagi. Nah gimana kayak Tisam pembelian tiket yang barunya tadi yang pakai Vietjet? Nah itu permasalahannya. Kalau kita membeli tiket pesawat yang murah, ini nggak bisa di cancel. Long Vai-Chin guys, iya. Yang rugi siapa? Ayat Tisam. Bukan masalah ruginya, Kaisam lebih kasihan ke temennya ini yang di Taiwan ini ya. Nah, saya udah bilang, ngomong sama temennya, ini gimana nih kalau duitnya nggak bisa balik? Nggak apa-apa Kaisam, urusannya sama Allah aja kalau dia nggak mau bayar. Aduh, kita bahas kasus ini. Oke cuy, bisa nggak Kaisam pesawat itu dimajukan penerbangannya? Bisa. Ini buktinya sekotang dimajukan dari jam 10.10 dia sudah terbang 15 menitnya, ya kan? Padahal pekerja migran ini nyampe sebelum penerbangan, jadwal penerbangan. Itu biasanya dikarenakan faktor apa kayak biasanya dia udah udah beres bagasinya dan lain-lainnya, cek pesawatnya, sehingga waktunya yang masih tersisa ini ya udah terbang aja, ya kan? Loh Kaisam, harusnya dia tahu dong ada berapa orang di maskapai itu, ya kan? Tapi orangnya masih ketinggalan satu, gimana tuh? Mungkin si mbaknya ini harusnya, ini pesawat ini kalau misalkan cepat terbang, ini kan pasti akan woro-woro cuy, 1 jam atau setengah jam sebelumnya dia ini pasti akan mencari di gate sebelumnya. Nah mungkin saat petugasnya mencari, mbaknya belum nyampe tuh di gate itu, ya ini jadinya tuh selingsingan tuh cuy. Nah untuk itu apa solusinya? Solusinya kalian harus 1 jam check in dulu, ya kan? Maksudnya check in terlebih dahulu, dan 1 jam, minimal 1 jam kamu sudah berada di gate tersebut, mengantisipasi nih kalau ada penerbangan lebih cepat, itu kita tahu informasi ya, ataupun kita delay itu juga kita tahu informasi gitu ya. Jadi saat kita sudah mau penerbangan, yang harus kita fokuskan adalah kita cari pesawat dan pastikan pesawat kita benar-benar di situ. Nah, caranya gimana? Caranya kalian check in dulu. Nah, setelah check in, kalian sudah kenyang nih. Kalau misalkan saya penerbangan malam, oh berarti saya harus kenyangkan perut saya dulu. Kalau sudah kenyang, kita masuk tuh. Masuk pengecekan imigrasi. Setelah pengecekan itu, kita lihat di layar monitor yang gede tuh. Cari nomor pesawat kamu berapa. Lihat, oh pesawat saya itu. Nah, di situ kan ada gate, nomor gate-nya berapa? Oh, udah muncul tuh. Nah, kalau misalkan ada nama pesawatnya tapi gate-nya belum muncul, berarti belum waktunya tuh. Biasanya 3 jam mau penerbangan atau 2 jam mau penerbangan, itu gate-nya udah muncul. Nah, jadi kalian kalau gate-nya belum muncul di layar gede, tunggu aja di layar gede itu sampai gate kalian muncul. Kalau sudah muncul nih angkanya 32, oh berarti kalian harus menuju ke 32. Cari gate 32, di situ ada petunjuknya. Untuk jalan ke gate 32 kamu harus turun dulu. Kalau turun sudah nyampe tuh di nomor 32, kamu pastikan di situ banyak orang yang nunggu nggak? Kalau nggak ada yang nunggu, ini patut mencurigai. Ini pindah gate nggak nih? Ya kan? Kalau misalkan 1 jam mau penerbangan, nah posisinya kayak mbak tadi, kan 1 jam penerbangan udah nggak ada orang tuh di gate itu, harusnya curiga, tapi dia menang-menang baik. Ini atas keteledoran kita. Ya wajar Kaisam orang dia belum ngerti bahasa, makanya jangan malu bertanya ya, nanti sesat di bandara. Nah sudah begitu, oh kalau udah banyak nih orang di nunggu gate, oh berarti bener nih di sini. Tapi bukan berarti kita nggak bertanya lagi cuy. Kita cari petugasnya, pastikan Pak bener nggak ini gate-nya. Kalau misalkan kata petugasnya, ya ini benar, yes, ya udah berarti kamu duduk, berarti udah tuh benar tuh, tinggal nunggu penerbangan. Begitu ya. Nah kalau misalkan posisinya kok nggak ada orang ya, curiganya apa? Delay atau dimajukan penerbangannya. Karena kita sudah datang 1 jam sebelumnya, sehingga kita bisa mencari informasi. Nah kalau tadi tuh kayak mbaknya ketinggalan pesawat, apa yang harus dilakukan? Ini mengantisipasi tiket pesawat ada yang dikasih baru atau dibeli sendiri, itu tergantung kursi pesawatnya ya cuy. Kalau misalkan penerbangan esok harinya dia masih punya kursi yang kosong maskapai, itu pasti akan diganti tiket pesawat. Nah tapi kalau misalkan full atau nggak ada kursi, itu pasti kalian disuruh beli sendiri. Itu ya cuy. Nah kasus pekerja migran ini tadi malam dia itu ngomong kalau disuruh beli sendiri. Nah tiba-tiba paginya itu dikasih tiket pesawat. Itu artinya apa? Mungkin saja di waktu tersebut ada orang yang cancel pesawat atau apa, sehingga diberikan tiket baru gitu. Nah jadi mengantisipasinya, kalau kalian ketinggalan tiket pesawat, lebih baik kalian tunggu 24 jam dulu. 24 jam sehari di situ.
kita pastikan dulu, kita diganti tiket atau enggak. Kalau misalkan dari 24 jam setelah kita kehilangan penerbangan kita, kalau dari maskapainya nih sudah 24 jam kemudian, ini enggak diganti nih sama kita, baru kita belikan. Ya, jangan kasusnya kayak gini. Kaisam juga ikut panik, jadi sudah terbeli duitnya ya. Sudah terbeli tiketnya. Ya, tapi ya sudah, tidak jadi masalah lah. Rezeki kan punya Allah ya. Cuma Kaisam berbagi sharing ini supaya kalian belajar dari kasus ini ya. Kita sama-sama belajar intinya. Sama-sama mengingatkan, sama-sama belajar. Oke? Sepakat? Oke, buat kalian yang menggunakan maskapai Scooteng, hati-hati karena gate-nya sering berpindah-pindah ya. Jadi kalian harus standby di tempat itu 1 jam minimal sebelum penerbangan kalian. Supaya kalian tidak menyalahkan siapapun untuk penerbangan kalian harus safety sendiri. Oke? Karena yang rugi kalian sendiri, cuy. Untung aja ini dibantu sama temannya. Ya kan? Kalau enggak, gimana coba nangis-nangis ya kan? Aduh, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Terus gimana Kaisam nanti kopernya? Iya, karena ini diganti maskapai dengan maskapai yang sama, ya pasti kopernya sudah dikontrol lewat by phone, lewat maskapai ini. Untuk iya nih, mbaknya ketinggalan di sini, baru terbang nanti hari ini. Jadi bisa di-keep tuh kopernya. Nah, tapi kalau misalkan Kaisam kita ganti tiket pesawat lain gimana? Konfirmasi dulu ke maskapainya. Saya mau terbang nih dengan tiket ini nih yang baru. Tolong dong kasih tahu bagasi saya ada di sana, nanti saya akan ambil. Oke? Jadi ngomong ya, jangan diem-diem baik. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Kira-kira ada komen nggak buat teman-teman kita yang mau pulang? Ya, pesan Kaisam harus bertanggung jawab. Jangan teledor. Kadang maskapai tidak mau tahu ya cuy. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.